Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumala Dewi dengan NIM 21050400071, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hukum Acara Perdata yang diberikan oleh Ibu Marniarani SH.MH. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama, Het Erzit Indonesia, Reglemen Hier atau Reglemen Indonesia, merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintah Belanda. Adapun sumber tersebut sebenarnya mengacu pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Hier hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. 2. Reglement voor de Wittewesten RBG atau Reglemen Daerah Seberang, termasuk sumber hukum acara perdata warisan Belanda yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Dasarnya juga mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 1. RBG hanya berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering RV. RV adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justitie dan Residenti Gerecht. Yang keempat, Burgerwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuhper, khususnya dalam buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa pada pasal 1865 sampai 1993. Yang kelima, Wetboek van Koophandel WVK atau Kitab Undang-Undang Dagang, walaupun sebagai kodifikasi hukum perdata material, namun di dalamnya terdapat beberapa pasal yang memuat hukum acara perdata, misalnya pada pasal 7, pasal 8, 9, pasal 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 195. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini juga membuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Misalnya dalam pasal 54 ayat 2. Yang itu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 adalah undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagai undang-undang perubahan terakhir atas Undang-Undang Peradilan Umum. Maka undang-undang ini layak disebutkan sebagai salah satu sumber hukum acara perdata. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang ini juga menjadi salah satu sumber hukum acara perdata dan mengatur tentang upaya banding dalam perdata. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan jelas mengatur tentang perdata. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada diatur dalam acara perdata. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dari undang-undang ini sudah muncul 2 kali undang-undang perubahan, seperti Undang-Undang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun undang-undang ini tetap berlaku. Yang ketujuh ada adat kebiasaan, yang ke-8 doktrin, yang ke-9 peraturan Mahkamah Agung, yang ke-10 jurisprudensi, yakni sumber hukum acara perdata yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 99/SIP/1971. Sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan.
Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun, sekali datang perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksanya dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak ada dan kurang jelas. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biayanya ringan. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di peradilan sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif dan didapat keputusan yang objektif pula. Masyarakat boleh menyaksikan jalannya persidangan yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan tertutup. Yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 132 Hir. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyatakan pendapat dan tidak memihak. Yang kelima, putusan harus disertai alasan pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Dan yang keenam, beracara dikenakan biaya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG dan sebagai berikut. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara. Hir tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. 8. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Sebutkan bentuk-bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata. Bukti tulisan atau bukti dengan surat. Yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran, di mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat ini terdiri dari dua. Yang pertama ada akta. Akta itu surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Ada dua jenis akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Yang selanjutnya yang kedua, surat biasa. Surat biasa itu merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti. Namun, jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian. Yang kedua ada bukti saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi, artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Yang ketiga, persangkaan. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada persesuaian satu sama lainnya. Dalam pasal 1915 KUH Perdata dikenal adanya dua persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan berdasarkan kenyataan. Yang keempat, pengakuan. Pengakuan dalam HIR diatur dalam pasal 174, 175 dan pasal 176. Apabila melihat ketentuan pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155, 56, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yakni sumpah pelengkap, suppletoire, merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap diatur dalam pasal 155 HIR atau pasal 182 RBG. Yang kedua, sumpah penafsiran, aestimatoire, skating sheet, merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang diganti kerugian. Sumpah penafsiran diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 108 atau pasal 182 RBG atau pasal 1940 KUH Perdata. Yang ketiga, sumpah pemutus destituer merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintah kepada pihak lain untuk menggantung pemutusan perkara tersebut. Sumpah destituer merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan sumpah suatu perkara yang keberadaannya diatur dalam pasal 156, 157, 177 HIR. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama, upaya hukum biasa. Ada banding. Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama.
Ketentuan dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada Herzien Inlandski Reglement HIR. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 Reglement Wittenguesten RBG. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 hari terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan, dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja selanjutnya. Yang kedua, ada kasasi. Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding, dan suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan diatur pula dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang beberapa kali dirubah, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini ada verzet sesuai pasal 129 HIR atau 153 RBG tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat atau para tergugat semula, jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan, dan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu peringatan tergugat hadir, maka tenggang waktu sampai hari ke-8 sudah enmening atau peringatan, dan apabila tergugat tidak hadir pada waktu enmening, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Pasal 129 ayat 2 junto, pasal 196 HIR, dan pasal 153 ayat 2 junto, pasal 207 RBG. Selanjutnya ada derden verzet, perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat hak milik, melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak pelawan harus dilindungi karena ia bukan pihak berperkara, namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan di muka dan meyakinkan pengadilan dalam mengabulkan perlawanannya, maka ia harus memiliki alasan hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah haknya. Dengan demikian, maka ia akan disebut sebagai pelawan yang benar, dan terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa, tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan baik konservatoire ataupun revendikatoir tidak diatur baik dalam HIR, RBG ataupun RV.
Ketentuan mengenai hal tersebut didapatkan dari Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 nomor 306K/1962 dalam perkara Civi Salas DKK melawan PT Indonesia Far Eastern Pacific Line. Yang ketiga yaitu peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari. Dalam hal itu yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum. Kekuatan hukum dan tetap diberikan kepada para pihak yang berperkara. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggalnya ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang keempat, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, dan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu 180 hari tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan oleh Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena itu telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jelaskan prosedur banding dalam hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama, penggugat dan tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui panitera. Panitera muda perdata pada meja pertama di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM Panitera Muda Perdata pada meja pertama, mencatat dan dalam buku register dan memberikan akta pernyataan banding kepada pemohon apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. Yang ketiga, pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 hari tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. Yang keempat, pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh panitera. Yang kelima, pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 bulan termasuk proses minutasi. SEMA nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara. Yang keenam, dalam hal perkara telah diputuskan oleh pengadilan tingkat banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada pengadilan tingkat pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan
pengaju dalam waktu 14 hari. Jelaskan prosedur kasasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. 1. Pemohon mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan tinggi agama diberitahukan kepada pemohon. Yang kedua, pemohon membayar biaya kasasi. Yang ketiga, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan termohon kasasi selambat-lambatnya 7 hari setelah permohon kasasi terdaftar. Yang keempat, panitera pengadilan tingkat pertama menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya memori kasasi tersebut. Kemudian pihak lawan atau termohon kasasi menyampaikan jawaban kontra memori kasasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya memori kasasi. Yang kelima, berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B dikirim panitera pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan kasasi. Yang keenam, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengirimkan salinan putusan pengadilan agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak pemohon kasasi dan termohon kasasi. Bagaimanakah kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia? Mediasi memiliki kedudukan penting dalam acara perdata sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih. Mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.